Kebakaran hebat terjadi di unit asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Tim gabungan pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Gresik dan tim tanggap darurat PT Freeport bergerak cepat ke lokasi untuk menangani kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat ini akhirnya bisa dikendalikan pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Seluruh karyawan telah dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan. PT Freeport Indonesia akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kebakaran. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Jalan Kalianyar RT 12 RW 2 Tambora, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Lokasi yang berada di pemukiman warga padat penduduk membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Menurut salah satu warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga dan menghabiskan belasan rumah. Bangunan apa? Bangunan itulah, kayu-kayu gitu. Oh, kayu-kayu. Iya. Ini yang kebakar kontrakan atau rumah hunian? Ada yang kontrakan, ada yang rumah pribadi gitu. Itu api langsung membesar atau gimana tadi? Membesar kena angin. Kejadian ini membuat warga merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, kita awali informasi hari ini. Aksi demonstrasi warga di depan kantor Wali Kota Kendari berujung bentrok. Ya, setelah dicegah oleh Satpol PP, saat warga berupaya memasuki kantor Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi. Warga menuntut agar pemerintah Kota Kendari mengatasi banjir dan tegas tidak mengeluarkan izin terhadap pengembang perumahan yang menyebabkan banjir. Bentrokan mewarnai aksi unjuk rasa warga di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bentrok pecah saat warga memaksa masuk kantor Wali Kota namun dihadang aparat Satpol PP. Dalam aksi ini, seorang warga menjadi korban pemukulan anggota Satpol PP. Atas kejadian ini, Kasat Pol PP Kota Kendari meminta maaf dan berjanji memproses dan menyerahkan anggotanya ke Polres Kendari. Unjuk rasa dilakukan menuntut ketegasan pemerintah Kota Kendari menyikapi maraknya pembangunan perumahan subsidi maupun komersil yang dinilai sembarangan dan menjadi salah satu penyebab banjir. Pemirsa, ribuan pendemo mendatangi gedung Mahkamah Agung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pendemo menuntut Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK terhadap terpidana kasus korupsi pengalihan izin usaha pertambangan Mardani Maming. Ribuan pendemo mendatangi gedung Mahkamah Agung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Masa mendesak Mahkamah Agung menolak PK terpidana kasus suap izin usaha pertambangan Mardani Maming karena sudah 3 kali kalah dalam putusan pengadilan. Pengadilan tingkat pertama telah memvonis terpidana Mardani Maming bersalah dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Digunakan oleh masyarakat untuk sebagai hakim dalam penegakan Rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir ricuh. Tuduhan para pendemo tentang sumpah palsu yang disampaikan terdakwa IF disanggah pengacara terdakwa. Unjuk rasa yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan ricuh. Para pendemo menuding terdakwa Ike Farida bersumpah palsu pada kasus jual beli apartemen 12 tahun lalu. Tudingan dijawab langsung kuasa hukum terdakwa hingga terjadi keributan. Menghindari suasana semakin panas, polisi membubarkan unjuk rasa. Pada persidangan lanjutan, terdakwa kasus dugaan sumpah palsu Ike Farida meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan.
Jadi pada hari ini saya memintakan agar yang terhormat Majelis Hakim mengabulkan permohonan kami, yaitu mencabut dan membatalkan penahanan. Kasus bermula ketika Ike Farida menggugat sebuah perusahaan terkait pembelian unit apartemen. Namun gugatan ditolak mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, banding di Pengadilan Tinggi hingga kasasi. Namun di tingkat PK, gugatan Ike Farida dikabulkan dengan menghadirkan bukti baru atau novum. Novum rupanya pernah digunakan pada 3 sidang sebelumnya, sehingga Ike Farida diduga memberikan keterangan atau sumpah dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pengasuh balita berinisial NB ditetapkan sebagai tersangka karena telah memberikan obat keras kepada anak balita berusia 2 tahun. Akibat perbuatannya, anak balita mengalami pembengkakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit karena tidak mau makan. Setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa? Pas tidak mau makan. NB, seorang babysitter atau pengasuh balita ini mengakui perbuatannya kepada polisi usai memberikan obat keras kepada balita 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka sengaja memberikan obat keras berjenis dexamethasone dan pornisi untuk mempermudah pekerjaannya sehingga memberi efek menambah nafsu makan kepada balita. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Gitu. NB mulai mengasuh anak balita sejak usia 5 bulan hingga usia 2 tahun 3 bulan. Awalnya selama mengasuh tidak terjadi apa-apa. Namun ketika memasuki bulan ke-16, korban mulai sering mengalami muntah setelah makan. Sekitar Agustus 2023, korban mulai melakukan terapi karena anak mengalami kegemukan dan pembengkakan pada tubuh dan wajah. Selama masa terapi, orang tua korban pun curiga menemukan adanya pil yang diberikan kepada anaknya selama hampir setahun lamanya. Obat keras ini dibeli tersangka secara online. Disampaikan oleh pelaku ini alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi dan telah menetapkan NB sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelebihan kapasitas jembatan penghubung danau buatan di Taman Candika, Kota Medan, Sumatera Utara ambruk. Akibatnya puluhan pengunjung tercebur ke danau sedalam 8 meter. Puluhan pengunjung Taman Candika Medan tercebur ke danau buatan akibat tali jembatan terputus dan ambruk. Para pengunjung pun histeris sambil memegang erat besi jembatan agar tidak tenggelam. Mengetahui kejadian ini, tim penyelamatan dibantu sejumlah pengunjung lainnya langsung berupaya mengevakuasi para korban. Menurut petugas, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 sore saat para pengunjung hendak pulang dengan melintasi jembatan penghubung tersebut. Naas diduga kelebihan beban, tali jembatan putus hingga para pengunjung terjatuh ke danau sedalam 8 meter. Setelah 30 menit, total 50 orang mulai dari anak-anak hingga para orang tua berhasil diselamatkan. Terputus. Oh, terputus deh ya, iya, jembatannya. Ada yang terluka atau gimana? Terluka, kayaknya luka-luka ringan lecet aja sih. Pasca kejadian, jembatan ditutup dan tidak boleh digunakan kembali. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat viral sebuah ambulans dilarang mengisi BBM di SPBU wilayah Semarang, Jawa Tengah. Ya, pihak Pertamina menyebut ambulans tersebut melanggar prosedur. Ini ambulans tidak boleh mengisi solar karena SOP-nya seperti itu. Viral di media sosial sebuah ambulans di antrean pembelian solar di SPBU Semarang, Jawa Tengah dengan keranda yang telah dikeluarkan. Ambulans tersebut mengaku dilarang mengisi BBM. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Pertamina menyatakan ada pelanggaran prosedur karena sopir ambulans tersebut bermaksud membeli BBM subsidi dengan meminjam QR code kendaraan di depannya. Meski demikian, pihak Pertamina justru memberikan voucher gratis sekaligus meminta pihak ambulans melakukan pembenahan dokumen kendaraan. Dan berniat untuk meminjam QR code di mobil yang ada di depannya.
Dan ini tentu saja tidak diperbolehkan karena QR Code ini hanya berlaku untuk satu nomor kendaraan atau nopol yang melekat di kendaraan masing-masing. Untuk itu, terkait dengan kejadian ini, kami memberikan bantuan berupa BBM non-subsidi, yaitu Pertamina Dex. Dari penelusuran Pertamina diketahui mobil ambulan tersebut juga belum memperpanjang pajak nomor polisi kendaraan 5 tahunan. Padahal pendataan QR Code terhubung dengan data Korlantas Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra Ainis melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di rumah duka dan krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah Beni Laos rencananya akan dimakamkan pada hari ini. Pasca tiba di Jakarta, jenazah calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, masih akan disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Prosesi pemakaman rencananya akan dilaksanakan pada hari ini di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga memenuhi halaman ruangan Rumah Duka Sentosa. Selain itu, sejumlah pejabat dan tokoh publik pun turut menyampaikan rasa bela sungkawa. Beni Laos dinilai sebagai seorang tokoh yang ingin menciptakan perdamaian dan keadilan bagi rakyat. Nah, saya tahu Pak Beni itu menghasilkan sesuatu yang menjadi cita-cita bangsa ini, yaitu kemajemukan, persaudaraan, pluralisme itu. Jadi Pak Beni adalah contoh dari warga negara yang bahkan menginginkan setiap warga negara punya hak yang sama terhadap keadilan sosial, terhadap kebahagiaan. Dan saya mendukung Pak Beni waktu dia bilang, saya mau nyalon jadi gubernur. Dia bilang, saya minoritas. Saya bilang, saya nggak peduli siapa yang minoritas. Saya hanya peduli mereka yang menginginkan ada perdamaian di Indonesia, ada kesetaraan di dalam mewujudkan cita-cita masing-masing. Nah, karena itu kemajemukan menjadi dasar kenapa kita mesti mendukung orang semacam Beni Laos itu. Jadi Beni Laos, pergilah dengan tenang. Semua hal yang baik yang kamu tinggalkan di Morotai akan jadi contoh bahwa pemimpin itu harus dimulai dengan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu hanya disebut kepercayaan politik kalau dia menghasilkan keadilan. Beni berupaya untuk menghasilkan keadilan. Dalam proses itu dia tewas. Dan kita ingat bahwa peristiwa semacam ini adalah peristiwa untuk mengingatkan bahwa seorang pemimpin, calon pemimpin bertanggung jawab dan dia memilih untuk bahkan membuka pintu bagi kaum minoritas untuk bertanding secara fair dalam politik Indonesia. Jadi Ben, sama jalan, gue tetap bersahabat dengan lu dan keluarga lu. Diketahui Cagup Maluku Utara Beni Laos meninggal usai speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar di Pelabuhan Bobong, Maluku Utara pada Sabtu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polda Maluku Utara menerjunkan penyidik pendamping dan tim Inavis untuk membackup penyidik Satreskrim Polres Pulau Taliabu. Mereka berupaya mengungkap kasus terbakarnya speedboat yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Insiden terbakarnya speedboat Bella 72 di dermaga Bobong, Taliabu pada Sabtu kemarin yang menyebabkan 6 orang tewas, termasuk calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos. Ya Allah, kita P3 di dalam. Kepolisian Polda Maluku Utara mengerahkan tim untuk membantu proses penyelidikan dan mengungkap penyebab kebakaran speedboat. Mabes Polri juga menerjunkan tim Lab 4 ke Taliabu untuk bekerjasama dengan Polres Taliabu mencari tahu apakah murni kecelakaan atau kelalaian motoris. Keterangan ahli kita butuhkan penyebab dari kebakaran yang terjadi terhadap speedboat tersebut. Jadi kita dari Polda Maluku Utara berusaha menangani perkara ini dengan cepat, dengan profesional dan semaksimal mungkin, sehingga nantinya kita harapkan kita akan mendapatkan fakta yang sebenarnya. Saat ini, polisi telah memeriksa 9 orang saksi, mengambil keterangan dari para korban dan mengamankan barang bukti, termasuk bangkai speedboat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo mendapat penganugerahan medali kehormatan Loka Praja Samraksana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, Jokowi juga diangkat menjadi warga kehormatan Brimob. Kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi dianugerahi Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana dan gelar kehormatan Brimob. Penganugerahan diberikan kepada Joko Widodo bertepatan dengan apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan surat keputusan Kapolri tentang tanda kehormatan, keselamatan, dan keamanan publik. Sementara gelar warga kehormatan Brimob berdasarkan pada surat keputusan dan Kor Brimob mengenai tradisi Brimob. Kita memberikan penghormatan kepada Bapak Presiden dengan menyematkan kepada beliau medali kehormatan Loka Praja Samraksana, di mana ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsih beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri. Dan dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri, karena memang beliau telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korps Brimob Polri. Penganugerahan ini diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai penghormatan institusi Polri atas sumbangsihnya kepada Polri, sehingga Polri dapat optimal dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum yang adil. Dari Depok, Jawa Barat, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Korem 061 Surya Kencana memberi penjelasan terkait kronologi truk TNI menyerempet mobil milik warga di kawasan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Penjelasan tersebut menyusul viralnya video tersebut di media sosial. Dari rekaman video viral terdengar suara seorang wanita yang terlibat cekcok dengan pengemudi truk TNI. Wanita tersebut emosi lantaran mobilnya terserempet truk TNI hingga mengalami kerusakan. Atas kejadian pada hari Jumat lalu tersebut, pihak Korem 061 Surya Kencana memberikan penjelasan truk TNI sedang membawa pasukan untuk melakukan pengamanan VVIP. Saat melintas ditanyakan Sukamakmur, ada mobil dari arah berlawanan. Namun mobil memaksa masuk walau kondisi jalan sempit hingga mengakibatkan bumper mobil terserempet truk. Pihak Korem 061 Surya Kencana siap bertanggung jawab bila memang korban mengalami kerugian. Kita membuka peluang mediasi. Silakan datang ke Makorem, kita selesaikan. Kalau memang ada kerugian material, kami dari Korem 061 Surya Kencana mempertanggungjawabkan itu. Tapi secara immaterial kami juga dirugikan dengan pemberitaan sepihak. Hingga saat ini pemilik akun Milanta yang mengunggah rekaman video peristiwa tersebut belum dapat dikonfirmasi oleh pihak Korem. Dari Bogor, Jawa Barat, William Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pimpinan MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani telah melakukan berbagai persiapan. Salah satu rangkaian persiapan Muzani adalah secara resmi menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto. Selain kepada Prabowo dan Gibran, undangan pelantikan juga disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Alhamdulillah sore hari ini bisa diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, kedatangan kami sore hari ini ke istana adalah
untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Jokowi juga menyampaikan usai acara dia akan pulang kampung ke Solo. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cicia Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Baik, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silahkan. Ya baik, terima kasih Camar juga Yasmin di studio dan pemirsa menemani aktivitas Anda mengawali aktivitas pada hari ini. Saya akan mengajak pemirsa memantau secara langsung bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang mana untuk kendaraan sendiri yang melintas melalui kawasan Selipi dari arah Senayan ataupun dari arah Semanggi yang nantinya akan lurus menuju ke arah Grogol ataupun ke arah Tomang, juga yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Palmera maupun juga yang akan mengambil jalur sebelah kanan menuju ke arah Tanah Abang hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang bertepat pada jam berangkat perkantoran sendiri. Selain terlihat mobilitas arus kendaraan yang mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, terlihat juga aktivitas masyarakat banyak sekali yang melintas atau para pejalan kaki yang melintas di sekitaran kawasan ini. Untuk itu kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati. Selain dikarenakan adanya aktivitas masyarakat, tetapi juga adanya pertemuan arus kendaraan dari beberapa titik. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah sebaliknya, yakni dari arah Grogol ataupun arah Tomang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi, juga yang akan mengambil jalur sebelah kiri menuju ke arah Tanah Abang, juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan juga terjadi sedikit perpadatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal. Perlu kami mengingatkan bagi para pengendara yang melintasi kawasan Selipi, terkhususnya dari arah Semanggi ataupun arah Senayan yang nantinya akan mengambil mengambil jalur ke arah Tanah Abang untuk tetap pada jalur sebelah kanan dengan memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Grogol maupun juga yang akan menuju ke gerbang tol Selipi sendiri. Dan juga antisipasi Trans Jabodetabek yang melintas pada kawasan ini juga menurunkan penumpang di bahu jalan. Serta perlu kami ingatkan kembali bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, terkhususnya bagi para pengendara sepeda motor. Dan perlu pemirsa kami informasikan juga bahwa saat ini sedang digelar operasi Zebra yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap bekerja sama dengan para petugas yang bertugas di lapangan demi menciptakan keamanan dan keselamatan saat berkendara nanti. Dan juga berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 161 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 38 luka berat, dan juga 257 luka ringan. Dari 161 kasus laka lantas yang kami terima, 96% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi, juga tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan.
Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin terus mengupdate bagaimana informasi-informasi lalu lintas, baik yang ada di Jakarta maupun juga di kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Yasmin juga Camar yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Selipi, Jakarta Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Selipi, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon menteri Kabinet Zakon di Kertanegara, Jakarta pada Senin sore. Sejumlah menteri di era pemerintahan Jokowi akan kembali mendapat jatah kursi menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menteri Kabinet Zakon. Sebanyak 49 nama calon menteri dipanggil ke kediaman Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Tak sedikit wajah lama kembali didapuk mengisi kursi kabinet. Sedikitnya ada 11 menteri Kabinet Indonesia Maju di era pemerintahan Jokowi yang akan kembali mendapatkan jatah kursi menteri. Di antaranya Tito Karnavian, Pratikno, Erick Thohir, Dito Aryotejo, hingga Sri Mulyani. Prabowo juga memanggil sedikitnya 5 ketua umum partai politik. 3 di antaranya masih menjabat di pemerintahan Jokowi, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara sejumlah wajah baru yang akan menduduki kursi menteri. Di antaranya Yusril Iza Mahendra, Wakapolri Agus Andrianto, Maman Abdurrahman, politisi Golkar, dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Namun yang paling mengejutkan, 3 calon menteri baru, yakni turut didapuk di antaranya Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nazaruddin Umar, politisi Golkar Mutia Hafid, hingga Veronica Tan, mantan istri Ahok yang disebut akan menduduki kursi Menteri PPA. Tak hanya itu, sedikitnya 18 nama lain dari kalangan akademisi, politisi hingga pejabat instansi juga akan menduduki kursi menteri di 46 kementerian yang akan dibentuk Kabinet Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Okta Indra, dan Dipo Muharrom melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita akan simak nama-nama dari calon menteri yang sudah dipanggil oleh Prabowo Subianto. Kandidat menteri yang telah dipanggil Prabowo, yang pertama adalah Syaifullah Yusuf, selaku politisi PKB ini yang menjabat sebagai Menteri Sosial di pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Lalu ada Nusron Wahid, yakni seorang politisi dari Partai Golkar. Namanya dikenal sejak terpilih sebagai Ketua Umum GP Ansor pada tahun 2011. Dan yang ketiga ada Marwarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara. Sebelum bergabung di Gerindra, karir politik Ara dimulai sejak ia bergabung dengan PDI Perjuangan tahun 1999. Kemudian ada Wihaji, yakni mantan Bupati Batang periode 2017 hingga 2022. Wahiji juga kader Partai Golkar yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Dan selanjutnya pemirsa ada Abdul Qadir Karding, selaku politikus PKB yang juga mantan anggota DPR dalam beberapa periode yang digadang-gadang ini akan menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Di hadapan awak media, Karding mengaku diminta untuk fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Selanjutnya adalah Teguh Rifki Harsha, yakni Sekjen Demokrat, di mana Teguh Rifki Harsha mengaku siap untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Teguh Rifki mengaku banyak berdiskusi bersama dengan Prabowo terkait dengan kesempatan bagi generasi muda untuk berkreasi. Selanjutnya pemirsa adalah Yandri Susanto. Ya, Yandri Susanto merupakan Wakatum PAN, juga terlihat memenuhi panggilan di kediaman Kertanegara. Meskipun dirinya tidak dapat memastikan di pos mana dirinya ditempatkan, namun Yandri mengaku banyak berdiskusi terkait desa.
Dan yang tak kalah mencuri perhatian adalah Fadly Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan banyak berdiskusi terkait apa yang diminati dan telah dikerjakannya selama ini, yaitu seputar budaya. Kemudian nama selanjutnya adalah Prasetyo Hadi selaku politikus Gerindra yang mengaku siap untuk membantu Prabowo Gibran dalam memajukan program prioritas di pemerintahan ke depannya. Begitupun juga Natalius Pigai selaku aktivis HAM yang terlihat di Kertanegara pada sore hari kemarin. Pengusaha muda bernama Widianti Putri Wardana juga hadir di kediaman Prabowo Subianto. Widianti terkenal dengan keahliannya di dunia bisnis, terutama dalam sektor agribisnis dan juga energi. Selanjutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR BPN, yang juga sekaligus Ketua Umum Demokrat yang terlihat juga hadir di Kertanegara yang membuat dirinya disinyalir akan kembali duduk di kursi kabinet pada pemerintahan selanjutnya. Kita akan lihat nama-nama lain adalah Arifatul Khairi Fauzi. Beliau merupakan Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Kemudian ada Yasirli, seorang akademisi yang digadang-gadang bakal menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kemudian ada Satrio Sumantri Brojonegoro yang merupakan Ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan IP dari 2018 sampai 2023. Ada nama Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri di pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang juga hadir di Kertanegara. Dan mantan Kapolri ke-23 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1987. Dan ada nama yang juga tidak asing pemirsa, yakni Yusril Iza Mahendra. Dan ini beliau merupakan seorang pakar hukum tata negara yang sekaligus politisi Partai PBB. Yusril juga akan mengisi posisi kementerian di bidang hukum dan HAM. Nama selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia, yang sekarang juga menjabat sebagai Menteri ESDM. Ada nama Abdul Mukti, yang merupakan tokoh Muhammadiyah. Kemudian juga ada Raja Juli Antoni, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN. Nama-nama selanjutnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Maju. Kemudian juga ada Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Ada Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian juga ada Iftitah Sulaiman dari Partai Demokrat. Ada nama Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno yang juga hadir kemarin di Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Kemudian juga ada nama Sakti Wahyu Trenggono yakni Menteri Kelautan dan Perikanan. Serta Maman Abdurrahman, politisi dari Partai Golkar yang digadang-gadang akan menjadi Menteri UMKM. Nama selanjutnya Ribka Haluk selaku PJ Gubernur Papua Tengah. Sejumlah kader dari partai juga hadir dan Partai Gerindra salah satu yang mendominasi ada nama Sugiono, kemudian juga ada Budi Santoso, Ketua DPRD Bantaeng, dan kemudian ada Dudi Purwagandi selaku pengusaha dan Rahmat Pambudi selaku akademisi. Masih ada nama-nama lain yakni Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, dan juga ada nama Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI. Ada nama Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian juga ada Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Ex-Ketua Umum Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat Menko Perekonomian juga hadir. Dan nama yang mengejutkan Sri Mulyani yang sebelumnya digadang-gadang tidak akan melanjutkan sebagai Menteri Keuangan. Namun kemarin tampak hadir bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada nama Veronica Tan yang juga mencuri perhatian. Veronica Tan diketahui sebagai mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok.
ex-gubernur DKI Jakarta yang masuk radar calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Selanjutnya ada nama Nasaruddin Umar yang saat ini beliau sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Nama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas juga turut hadir. Kemudian juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ada Sekjen Kementerian Pertahanan Doni Hermawan. Dan selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Emma Hendra yang kemarin juga hadir di kediaman Prabowo Subianto, hingga politisi Golkar Mutia Hafid. Iya, pemirsa, ternyata dalam jajaran calon menteri kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, ini selain tokoh wanita, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan juga kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya pegiat HAM Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak, Bang, jadi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM, siap saja? Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan. Cabar dan juga pemirsa, selain tokoh-tokoh yang memang sudah bergabung sebelumnya dalam pemerintahan kabinet Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden begitu, ada juga ini yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama, Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja, Bu? Sedikit aja, Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau.
rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronika Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronika Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Ya pemirsa, sementara itu Partai Nasdem memutuskan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Meski demikian, Hermawi Taslim menegaskan tetap mendukung pemerintahan. Sepenuhnya pemerintahan ini, kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Pemirsa, jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Ma'ruf Amin masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, setidaknya ada 15 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini, ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, politikus Golkar Maman Abdurrahman dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara. Ya, Maman diyakini mendapat mandat sebagai Menteri UMKM pada Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Alhamdulillah, tadi saya baru saja ketemu dengan Prabowo dan Presiden terpilih Republik Indonesia. Ada beberapa poin tadi disampaikan terkait mengenai positioning diri saya sendiri secara pribadi. Saya sebagai kader Partai Golkar dan juga beliau menyampaikan bahwa latar belakang saya, keberadaan saya sebagai representasi wilayah Kalimantan dan juga apresiasi beliau kepada seluruh sivitas akademika Trisakti. Dan tadi banyak bicara kita dengan saya dengan beliau. Artinya ini adalah sebuah bentuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Prabowo pada saya dititipkan untuk bisa mengamankan 92% sektor UMKM ini. Pemirsa, dalam pertemuan ini Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto ditemani Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko berkelakar bahwa yang bermuka cerah sudah pasti menjadi menteri. Ada yang pasti, ada yang masih dipertimbangkan. Ciri-cirinya Pak? Alasannya kenapa Pak? Ya nanti kalau yang keluar mukanya cerah-cerah itu udah pasti. Dan tadi cerah semua Pak? Cerah semua, alhamdulillah. Gitu. Pak Dasko, izin Pak, tadi kan ada disebutkan menandatangani fakta integritas Pak. Iya. Itu pertimbangannya apa sih Pak, wajib penandatangan itu Pak? Iya, itu keinginan dari Presiden terpilih untuk yang membantu di kabinet. Itu ada beberapa poin yang dicantumkan di fakta integritas untuk ditandatangani untuk calon menteri yang sudah dipastikan akan mendampingi. Demikian. Pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya. Dalam pernyataannya, Agus mengaku mendapat penugasan untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, ada penugasan dari Bapak Presiden terpilih mengenai posisi penugasan tersebut. Menurut pandangan saya lebih baik nanti dengar langsung dari Bapak Presiden terpilih. Ada saatnya beliau mengumumkan, tapi tadi pesan dari beliau ya agar menjaga kekompakan, kemudian kabinet bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jadi itu aja tadi yang menjadi pesan beliau. Fakta integritas juga nggak Pak tadi Pak? Sudah sebelumnya. Sudah sebelumnya, bukan hari ini. Sudah sebelumnya kami menandatangani fakta. Khusus pekerjaan rumah yang dititipkan oleh Pak Prabowo apa ini Pak? Kalau soal jabatannya mungkin nanti lebih baik kita tunggu pengumuman langsung dari Bapak Presiden terpilih. Ya intinya bagaimana kita masing-masing kementerian itu tujuannya kan untuk bisa membangun, dan target pertemuan dari Bapak Prabowo sebagai presiden kan sekitar 7-8%, dan itu yang harus menjadi fokus dari masing-masing kementerian untuk memberikan kontribusi sampai pada capaian 7-8%. Termasuk di sektor perindustrian Pak? Kalau sektornya nanti kita tunggu dari pengumuman beliau langsung. Lebih baik seperti itu. Sektornya dibahas sama beliau, tapi lebih baik kita tunggu pengumuman dari beliau seperti apa. Berarti melanjutkan ya Pak ya? Kita tunggu nanti seperti apa yang akan beliau sampaikan. Tanggal pengumumannya saya nggak tahu, tapi kita tunggu aja. Kita tunggu. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara. Ya, Pratikno mengaku mendapat pesan untuk menjaga soliditas kabinet pemerintahan.
Bapak Presiden terpilih menyampaikan ke saya, ya meminta saya untuk membantu beliau bergabung di kabinet. Beliau menggarisbawahi pentingnya soliditas di kabinet, kerjasama, bekerja dengan sebaik-baiknya supaya target-target dari pemerintah Presiden Prabowo bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko menjelaskan calon menteri akan mendapatkan pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dijadwalkan pada hari Selasa besok di kediaman Prabowo di Hambalang. Maju Pak, Dasko. Maju lagi Pak. Sudah selesai atau belum Pak pemanggilan menterinya Pak? Sekarang lagi. Sufmi Dasko menjelaskan, para calon menteri akan diberikan pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Selain Prabowo, Dasko juga mengungkapkan pembekalan juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sepotong, tapi agak banyak dan ada wakil menteri lebih banyak. Demikian. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menerima sejumlah tokoh yang akan diajak bergabung sebagai menteri di kabinet pemerintahannya. Prabowo mengatakan semuanya menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita, secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik, semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Pemirsa, tanda tanya soal jumlah komisi di DPR RI terjawab sudah. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan 8 fraksi telah sepakat menambah 2 komisi menjadi 13 komisi DPR. Tugas 2 komisi baru 12 dan 13 akan ditentukan di kemudian hari menyesuaikan dengan mitra kementerian. Kementerian kami masih menunggu dari pengumuman dari pemerintahan yang akan datang bagaimana mitra-mitranya, namun sampai sekarang sampai komisi 1 sampai komisi 11 masih tetap komisi 12 dan komisi 13-nya nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara bongkar aspirasi Ridwan Kamil yang diselenggarakan di Gor Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan mantan gubernur Jawa Barat ini untuk menampung permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat di utara Jakarta. Dalam panggung bongkar aspirasi Ridwan Kamil yang digelar di Gor Tanjung Priok, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mendengarkan sejumlah curhatan warga Jakarta Utara. Masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan ini mengeluhkan lokasi pengisian bahan bakar serta posisi pelabuhan yang kurang strategis. Selain itu, maraknya aksi perundungan yang terjadi di sekolah serta keberadaan transportasi yang kurang memadai juga menjadi polemik di tengah masyarakat. Urusan tentang kelautan kan, ada nelayan tadi curhat, pom bensinnya kejauhan, ya mungkin solusinya didekatkan kan. Kemudian bagaimana nanti pelabuhannya tidak terlalu jauh, nanti kan Giant Sea Wall-nya kan belum digambar, nanti mungkin aspirasi itu dimasukkan dalam proses desainnya. Sementara itu, istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Praratia, melakukan belusukan di Pasar Madrasah Duri Kosambi, Jakarta Barat. Kedatangan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 itu disambut hangat warga serta para pedagang. Dengan akrabnya, Atalia berinteraksi langsung serta membeli beberapa barang dagangan dari para pedagang di pasar. Dirinya berharap para warga Jakarta bisa memilih pemimpin yang mempunyai pengalaman dan ilmu yang telah dimiliki oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono agar dapat memperjuangkan aspirasi para pedagang dan masyarakat untuk kebaikan bersama. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi Seto Pratomo iNews melaporkan.
Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengunjungi anak almarhum Benyamin Sueb, Beni Pandawa di Benz Radio Ciputat, Tangerang Selatan. Jika terpilih, dirinya dan Ridwan Kamil akan melestarikan budaya Betawi dan juga menggagas festival kesenian tiap bulan. Pelestarian kebudayaan Betawi turut menjadi prioritas pasangan calon Wakil Gubernur Jakarta nomor 1 Suswono dalam kampanyenya. Seperti pemeliharaan sanggar budaya Betawi yang sudah langka menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk kepedulian budaya. Suswono berjanji akan memperkuat kembali kebudayaan Betawi. Ia pun memaparkan beberapa langkah dalam mewujudkan janji itu, yakni berupa membangun kelembagaan budaya dan juga melalui pendidikan. Radio, sebagaimana kita tahu, ya, Benz Radio ini didirikan oleh Bapak Benyamin Sueb, ya. Kita tahu beliau memang sangat concern dengan budaya Betawi, ya. Ini salah satu dari media dalam rangka melestarikan budaya Betawi. Sementara itu, anak Benyamin Sueb, Beni Pandawa, berharap siapapun nantinya paslon terpilih dapat menjadi pemimpin yang diteladani. Kami semua untuk semua paslon, kalau memang rezeki dan jodohnya jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa diteladani, itu aja. Karena kami pasti mendoakan dan mensupport lah semuanya. Kegiatan kampanye akan terus dilakukan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, untuk dapat simpati dan dukungan dalam pilkada nanti. Menciptakan kesejahteraan kota dan kepedulian akan kebudayaan menjadi prioritas pasangan ini. Dari Jakarta, Weda Nurdah, Aris Setiawan melaporkan. Pemirsa, menjelang Pilkada Serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah. Rapat konsolidasi dan berbagai program digelar untuk meraih simpati masyarakat agar dapat memilih calon kepala daerah yang diusung dan didukung oleh Partai Perindo. DPW Partai Perindo Sumatera Utara bersama DPD Partai Perindo Kota Tanjung Balai menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi dan pemenangan calon kepala daerah pada pilkada mendatang. Mendapat dukungan dari partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo, calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 2, Waris Talib, Rolel Harahap yang turut hadir optimis mampu memenangkan pilkada 2024. Kita tegak lurus, ya, seluruh jajaran dan sampai ke akar rumput mendukung pasangan nomor urut 2. Adapun untuk gubernur, Partai Perindo mendukung Bapak Bobi Nasution dengan Pak Surya dengan nomor urut 1. Tentunya ini mensolidkan jajaran Perindo di Kota Tanjung Balai dan kita yakin pasangan Waris Talib Rolel Harahap yang disingkat dengan Warohmah bisa memenangkan pilkada di Tanjung Balai. Sementara itu, DPD Partai Perindo yang masuk ke dalam tim koalisi Sekretariat Gabungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada, menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah di Kampung Cipelang Letik, Kelurahan Selabatu, Cikole. Hasil tadi ada hampir 200 masyarakat RW2 yang mengikuti kesehatan dan kita menjual paket sembako murah juga di sekitaran 200 lebih. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta sosialisasi visi misi dan program pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bertekad mempedulikan dan memberikan bantuan khusus untuk kaum disabilitas jika terpilih. Ya, sementara calon Wakil Gubernur Sidul berkampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Permasalahan kaum disabilitas turut menjadi fokus perhatian calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Cagup yang diusung Partai PD Perjuangan serta Hanura itu bertekad meningkatkan peranan kaum disabilitas dalam pelaku usaha saat kunjungannya di kawasan Pademangan. Tak hanya itu, Pramono juga berjanji memberikan pelatihan bagi kaum disabilitas agar tidak hanya mengandalkan kartu penyandang disabilitas. Pramono juga melakukan audiensi dengan para pendeta dari Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Cilandak, Jakarta Selatan. Usai melakukan pertemuan tertutup selama hampir 1 jam, Pendeta Saryaman Purbah, Preses GKPS Distrik 7 Jakarta, memuji program yang diusung mantan Seskap tersebut. Toleransi beragama menjadi prioritas Pramono dalam arah kepemimpinannya. Pramono diyakini dapat berdiri di semua agama dan golongan.
doa yang tadi disampaikan dan juga titipan untuk bisa menjadi pemimpin yang berlaku adil bagi semuanya. Karena bagi saya pribadi urusan intoleransi, urusan kesetaraan itu adalah hal yang saya junjung tinggi dari dulu. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor 3 Rano Karno atau yang kerap disapa Sidul turut berkampanye di kawasan Lubang Buaya Setu, Jakarta Timur. Dalam kampanye ini, Sidul memboyong Sarah atau pemeran sinetron Sidul, anak sekolahan. Sarah memaparkan program-program kampanyenya. Sidul mempersilahkan Sarah untuk berorasi. Dalam kesempatan ini, Sidul berjanji memperhatikan wilayah Lubang Buaya dan Setu dengan membangun banyak sekolah hingga posyandu sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah bagi warganya. Di Jakarta, Rizky Ihwal, Endang Priyono melaporkan.